Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dengan sangat detail perjalanan hidup setiap manusia. Segalanya dimulai dari alam roh, berlanjut ke kehidupan di dunia, dan akhirnya berujung di surga atau neraka. Sebelum kita lahir ke dunia ini, sebenarnya manusia telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kini, apa sebenarnya janji yang diucapkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kelahiran? Amanah apa yang terkandung dalam janji tersebut? Dan yang tak kalah penting, apakah manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas janji yang telah diucapkan itu? Mari kita simak penjelasan yang menarik ini dengan menyaksikan video ini sampai selesai hanya di channel Distro Info. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan menyalakan lonceng notifikasi. Ini semua untuk mendukung channel ini dalam menyebarkan syiar Islam. Perjanjian yang dibuat oleh manusia sebelum lahir. Sebelum memasuki kehidupan di dunia, manusia telah menjalin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian ini berlangsung setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara dua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadits riwayat At-Tirmidzi. Kemudian, dari punggung Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan seluruh calon keturunannya untuk mengambil janji dan sumpah setia dari mereka. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surobi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah antara manusia dengan Tuhannya. Ini semua dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Memahami amanah yang terdapat dalam perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk mengerti tujuan utama penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya bertujuan untuk beribadah dan menyembahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku." Al-Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56. Dari perjanjian tersebut, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Namun, setelah memasuki dunia, manusia memiliki potensi untuk berbuat baik atau buruk, tergantung pada bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Pertanggungjawaban manusia terhadap janjinya.
Setiap jiwa manusia telah mengambil kesaksian dan menjalin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan. Perjanjian tersebut disaksikan oleh para penduduk langit, namun sudah menjadi sifat fitrah manusia untuk lupa. Oleh karena itu, Allah mengutus nabi dan rasul ke dunia untuk mengingatkan manusia akan janjinya sebelum mereka lahir. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan sungguh mereka sebelum itu, sebelum roh ditiupkan ke dalam janin, telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang atau mundur. Dan perjanjian dengan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 15. Saudara seiman, secara umum, perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyembahnya. Janji ini juga memberikan manfaat bagi diri manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa hari kiamat." Al-Quran Surah Hud ayat 3. Saudara seiman, jangan lupa untuk membagikan informasi ini dengan cara membagikan video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.